Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadd 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan kajian kita kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kita sampai di halaman 58. Terakhir pembahasan kita bertafakkur tentang kematian. Nah, ini agak kita percepat sedikit ya masalah tafakkur ini. Kemudian selanjutnya wa'alam annahu yanbaghi laka an tatafakkara fil akhlaq wal a'mal allati wasafa Allahu biha awliya'ahu wa a'da'ahu wa fima a'adda lil fariqain fil ajil wal ajil. Ketahuilah, dianjurkan pula bagi kalian untuk mentafakuri perangai, sifat-sifat, tabiat, akhlak dan perbuatan. Al-akhlak itu bisa berarti tabiat, bisa berarti perangai, bisa berarti watak. Wal a'mal, perbuatan. Kita diperintahkan mentafakuri sifat-sifat dan tabiat juga perbuatan allati wasafallahu biha awliya'ahu, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat pada wali-walinya. Jadi kita diperintahkan juga mentafakuri sifat, tabiat dan perbuatan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wali Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu orang-orang yang cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari golongan para rasul, dari golongan para nabi, dan dari golongan orang-orang yang siddiqin, punya keteguhan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disifatkan oleh Allah di mana? Di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tabiat mereka, sifat-sifat mereka, bagaimana sifatnya Ibrahim, bagaimana sifatnya Musa, bagaimana sifat Isa, bagaimana sifat Yusuf alaihissalam, bagaimana sifat Nuh alaihissalam, bagaimana sifat Lut, bagaimana sifat Luqman dalam surat Luqman. Nah, begitu juga sifat-sifat hamba Allah yang soleh dari kalangan wanita, seperti diantaranya Maryam binti Imran. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita lihat di dalam Al-Quran, setiap menyebut nama-nama mereka pasti Allah mengikutkan tabiat-tabiat mereka, perangai mereka. Kenapa kok mereka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya kita ini juga harus punya waktu untuk merenungi sifat-sifat orang-orang yang cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa a'da'ahu. Dan kita juga harus punya kesempatan merenungi, mentafakuri sifat-sifat dan perbuatan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi orang yang dicintai Allah, pemimpinnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita renungi bagaimana sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Banyak sekali sifat Nabi Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian di dalam ayat Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'an litashqa. Kemudian
Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Dan banyak sekali sifat-sifat perannya Rasulullah. Kemudian sejarah hidup, sekelumit sejarah hidup Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Begitu juga kita mentafakuri tabiat musuh-musuhnya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpinnya adalah iblis. Nah, dijelaskan itu tabiatnya iblis bagaimana. Kenapa Allah itu tidak suka dengan iblis? Bukan karena iblisnya, tapi karena peranginya. Allah juga tidak suka dengan Fir'aun, bukan karena Fir'aunnya, tapi karena tabiat Fir'aun, tabiatnya Fir'aun. Allah juga tidak suka dengan Abu Lahab, peranginya Abu Lahab, istrinya Abu Lahab, perbuatannya disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita membaca ayat suci Al-Quran, kemudian Allah menyebutkan para walinya, berhenti sejenak. Apa yang menjadikan dia ini jadi walinya Allah? Renungkan terlebih dahulu, tafakuri. Kalau Allah menjelaskan tentang musuh-musuhnya, berhenti sejenak. Apa yang menjadikan orang hamba bisa musuhan sama zat yang maha dermawan dan maha belas kasih? Apa ini? Jadinya hamba ini apa yang diperbuat hamba itu? Kita renungkan, kita tafakuri. Wa fima a'adda lil fariqain fil ajil wal ajil. Dan kita renungi pula apa yang sudah disediakan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dua kelompok tersebut. Kelompok wali-walinya dan kelompok musuh-musuhnya. Fil ajil, di dunia, wal ajil, dan di kemudian hari, yaitu di akhirat. Ajil itu di sesuatu yang segera, yaitu di dunia ini. Al ajil di kemudian hari, yaitu di akhirat. Nah, ini menyebutkan banyak sekali ayat. Kita persingkat sedikit ini ya. Kalau diterjemahkan semua nanti tidak selesai-selesai ini kitab kita. Kita sudah 2 tahun berhenti di wirid terus ya. Belum maju-maju ke bab lain. Nah, ini nanti ayat-ayat ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala, ini contoh-contoh ayat ini yang disampaikan di sini, contoh-contoh hamba-hamba yang dicintai Allah dan bagaimana pengakhiran mereka, dan hamba-hamba yang dimusuhi Allah atau yang bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana pengakhiran mereka. Kita baca mengambil berkah. Allah Ta'ala, innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, afaman kana mu'mina kaman kana fasiqa la yastawun. Orang beriman masa mau disamakan dengan orang fasik? La yastawun, tidak sama. Kehidupannya di dunia sudah lain, kehidupannya di akhirat nanti juga lain. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ini salah cetakannya ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, ila akhir surah, di surat sampai akhir suratnya. Wa qala ta'ala, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini sifatnya orang beriman. Kalau disebut nama Allah hatinya bergetar. Ila qaulihi ta'ala, sampai firman-Nya, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ini nasibnya dia nanti di akhirat. Bagi mereka itu derajat yang bertingkat-tingkat di sisi Tuhannya, dan bagi mereka ampunan, bagi mereka rezeki dan kemuliaan dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Al-ayat. Wa qala ta'ala, fakullan akhadna bi dhanbihi faminhum man arsalna 'alaihi hasiban wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-ardha wa minhum man aghraqna. Ini lihat ini, Allah sekarang menjelaskan musuh-musuhnya. Sebagian ada yang ditenggelamkan, sebagian ada yang disedot oleh tanah, masuk ke dalam tanah, sebagian lagi ada yang akhadathus sayhah. Akhadathus sayhah itu Allah mengutus malaikat Jibril berteriak di depan satu kaum, satu umat. Satu kali teriakannya Jibril, mereka jadi gugur semuanya. Teriaknya oleh Jibril. Nah, ini penghabisan bagi mereka, disiksa mereka, diazab. Nah, ini kita renungkan apa yang menjadikan mereka dapat seperti ini. Wa minhum man aghraqna, sebagian lagi ada yang ditenggelamkan, kaumnya Nabi Nuh. Wa ma kana Allahu liyadlimahum, Allah tidak menzalimi mereka. Allah itu sayang terhadap hambanya. Terus kenapa mereka mendapat semua itu? Walakin kanu anfusahum yadlimun, mereka sendiri yang menzalimi diri mereka, berbuat kerusakan di muka bumi sampai akhirnya datang siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ini lihat perbuatannya orang munafik, baik laki-laki dan wanita. Orang munafik yang dimaksud di dalam Al-Quran adalah orang kafir, bukan orang Islam. Orang munafik adalah orang kafir, hatinya tidak beriman kepada Nabi dan dia pura-pura Islam. Orang kafir tapi pura-pura Islam. Nah, mereka itu diantara sifat-sifatnya, tabiatnya ya'muruna bil munkar. Kebalikannya orang beriman. Kalau orang beriman ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tapi kalau orang munafik ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, kebalikannya. Nah, kalau ada orang seperti ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifatnya kita berenung, jangan sampai kita tergolong orang yang mengajak kepada kemungkaran. Kalau kita tergolong orang yang mengajak kepada kemungkaran, berarti kita bukan tergolong orang yang beriman, tergolong orang-orang munafik. Alhamdulillah. Dan ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirnya menyebutkan nasib mereka. Nasibnya orang munafik baik laki-laki dan perempuan ini bagaimana? Yang mengajak kepada kemungkaran dan mencegah pada perbuatan ma'ruf. Wala'anahumullah, mereka itu semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ada zat yang maha pengasih, maha penyayang, kok ini bisa nggak dapat kasih sayangnya? Ini sudah keterlaluan berarti. Nah, jangan pernah menyangka Allah kok ini ya sadis banget ini, langsung dilaknat, orang-orang ini dilaknat oleh Allah. Jangan pernah punya prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasa ibu kandung kita itu adalah makhluk yang paling sayang kepada kita, paling sayang kepada kita. Kita punya salah berkali-kali, kalau datang ke ibu kita minta maaf pasti dimaafkan. Kasih sayangnya ibu kita kepada kita itu tidak ada satu titiknya dibanding kasih sayang Allah kepada kita. Karena ibu kita sayang kepada kita, tapi Allah zat yang maha penyayang, maha penyayang. Kalau kok ada anak bisa dapat murkanya ibu, ibu itu sayangnya luar biasa terhadap anak. Kok ini anak bisa dapat murkanya ibu, berarti ini sudah lewat batasnya sampai ibunya murka.
ada orang tidak dapat rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu diutus rahmatan lil alamin. Ini ada makhluk yang tidak dapat rahmatnya Rasulullah. Berarti kelewat batas. Ada makhluk yang dapat murkanya Nabi Muhammad. Berarti ini sudah terlalu lama. Lebih lagi di atas itu, Allah itu zat yang maha pengasih, maha penyayang. Kok ada hamba bisa kena marahnya? Ini berarti hamba ini yang kelewat batas. Kelewat batas ini hamba tidak tahu diri sampai terkena murkanya zat yang paling pengasih, paling penyayang. Tidak tahu diri. Apa makna dilaknat? Makna orang yang terlaknat adalah orang yang dikeluarkan dari rahmat, tidak kebagian rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala anahumullah. Kalau sudah tidak kebagian rahmatnya, walahum adzabun muqim, dan bagi mereka azab yang tetap bermukim dia di dalam azab. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Ini kebalikannya orang-orang munafik tadi ya. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang munafik satu sama lain saling mendukung untuk mengajak kemungkaran, mencegah perbuatan yang ma'ruf. Orang beriman satu sama lain saling mendukung. Ba'dhum awliya'u ba'd. Mendukung itu apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak orang untuk berbuat ma'ruf, berbuat yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia dari perbuatan munkar. Ila qaulihi, sampai firman-Nya, walidwanun minallahi akbar. Ya, itu bedanya. Yang tadi dan wala'anahumullah, dilaknat oleh Allah. Yang ini balasannya walidwanun minallahi akbar. Mereka dapat kenikmatan surga dijelaskan di dalam ayat ini. Lalu Allah menyebutkan dan mereka dapat yang lebih dari kenikmatan surga. Apa itu? Walidwanun minallahi akbar. Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka dapat itu lebih besar daripada surga seisinya. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang paling agung. Sukses itu ketika kita dapat ridhonya Allah nanti di surga. Itu kesuksesan. Orang di dunia ini mau dapat S1, S2, S3, mau jadi profesor, mau jadi pemimpin perusahaan paling kaya raya, konglomerat, punya bisnis yang lancar sekali, punya pengikut, dieluk-elukan di sana sini, dikenal di jagat raya ini, tapi dia tidak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang gagal. Itu orang yang gagal. Tapi sebaliknya, ada orang titel di tengah-tengah manusia, tidak ada. Kadang-kadang sama manusia dibanggakan. Yang kenal tidak ada. Tidak ada yang kenal. Kadang-kadang kalau dia berdiri di depan rumahnya orang, diusir. Diusir ya. Jadi dianggap remeh ya, seperti Uwais Al-Qarni. Tapi dia dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang sukses. Orang yang sukses. Jadi kita kalau mau sukses dunia akhirat, yang kita kejar itu bukan ridhonya manusia, tapi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah. Caranya bagaimana? Caranya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, kepada dirinya, kepada keluarganya dengan cara yang baik. Mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, bukan dengan cara melotot. Karena mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar itu ada caranya. Kalau caranya salah, jadi mungkar. Mengajak
mengajaknya kepada yang ma'ruf bisa jadi mungkar kalau caranya salah. Makanya guru saya selalu menafsirkan ayat ini, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf atau ala sabilil ma'ruf, dengan jalan yang ma'ruf. Kalau orang tidak paham caranya, dia bisa niatnya baik tapi bisa jadi kemungkaran di mana-mana. Baik. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tma'annu biha. Orang-orang yang tidak mengharap pertemuan dengan kami. Kalau tidak mengharap pertemuan dengan Allah, iya, karena dia terlalu cinta dengan dunia. Dia sehari-harinya yang dia puaskan syahwatnya, hawa nafsunya belaka. Yang menjadikan dia bahagia kalau mencukupi keinginan-keinginan duniawinya. Tapi dia tidak pernah berpikir bagaimana caranya supaya menikmati sholat, menikmati zikir, menikmati qiraatul Quran. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana caranya nanti supaya kubur saya itu jadi taman-taman surga, supaya saya waktu dibangkitkan nanti dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Orang kalau sudah hatinya condong kepada dunia, dia pasti lupa akhirat. Kalau dia sudah menambatkan cintanya dengan dunia, dia tidak akan rela berpisah dari dunia ini. Kalau dia tidak akan rela berpisah dari dunia, dia tidak mengharap perjumpaan dengan selain dunia. Sebaliknya, orang yang menambatkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia rela meninggalkan dunia seisinya karena yang menghalangi antara dia dengan Allah hanya kehidupan dunia ini, hanya kehidupan dunia. Nah, orang-orang yang tidak mengharap perjumpaan dengan kami, kata Allah, dan ridho terhadap kehidupan dunia, watma'annu biha, mengalami ketenangan dengan dunia tadi, kenikmatan. Kalau sudah saldonya banyak, tenang hidupnya. Pokoknya ada uang, kelihatan ada uang, ada anaknya pulang bawa kabar dapat uang, kalau baca Al-Quran baru tenang ya. Tapi kalau megang uang baru tenang, megang kunci berangkas tenang, megang buku tabungan tenang, megang kitab gatel semua satu badannya. Kalau diajak duduk bisnis, ayo tawar-tawaran, bisa asik gitu. Tidak tahu jam, tidak kenal jam. Suruh baca Al-Quran, baru satu halaman sudah muatnya 10 kali. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini termasuk orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala, ila qaulihi wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini tafakuri. Wa thamaratu hadza tafakkur, orang yang kerap mentafakuri sifat-sifat para wali Allah dan musuh-musuhnya dan pengakhiran mereka, balasan Allah bagi kedua kelompok ini, nanti kalau dia kerap terus-menerus mentafakuri ini, minimal setiap dia baca Al-Quran, dia berhenti sejenak, dia berpikir. Kalau dia terus-menerus seperti ini, tafakurnya itu akan membuahkan hasil. Apa hasilnya? Hasilnya pertama, mahabbatus su'ada, cinta kepada orang-orang yang su'ada, atau cinta kepada kebahagiaan dan orang-orang yang bahagiakan. Orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah, ya wali-walinya tadi, cinta kepada mereka. Maaf. Kemudian
tibaihim. Dan ketika dia sudah mencintai, maka dirinya ini, jiwanya akan condong untuk mengikuti mereka. Orang itu kalau mau mengikuti harus cinta dulu, baru tidak cinta, tidak tahu ya. Makanya salah kalau ada orang bilang sunnah dulu baru cinta. Tidak bisa. Cinta dulu baru sunnah. Gimana orang mau mengikuti kalau dia tidak cinta? Cinta itu nanti gampang. Yang penting kita sholat sunnah dulu, akhlaknya bagus, bajunya dulu. Kamu pakai baju ini, kamu ikuti siapa? Apa yang kamu tuju? Cinta dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Dari cinta itu nanti akan membuahkan ittiba. Bagaimana orang yang ittiba tanpa cinta? Orang mau mengikuti tanpa cinta. Orang yang mengikuti jalannya bintang film gitu ya. Itu kan pertama cinta dulu ya. Lihat filmnya dulu sekali, 2 kali. Kemudian dia asik, kemudian keluar dari bioskop jadi bintang filmnya ya. Nah, karena ta'zim, ada cinta. Nah, sama seperti itu. Kita kalau mau menjadikan diri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, kenalkan dulu ini siapa Muhammad SAW. Itu siapa? Nabi Muhammad itu siapa? Makanya para pendahulu kita itu rajin sekali membaca sirah Nabi Muhammad SAW, sampai mereka suka berpantun memuji Nabi Muhammad SAW, mengungkapkan mahabbah, mengajak anak-anaknya, teman-temannya duduk melantunkan puji-pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Dari zaman sahabat itu sudah ada ya, memuji Rasulullah SAW. Bahkan Nabi menyediakan mimbar khusus bagi siapa yang mau memuji. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya kenal siapa Nabi mereka, supaya timbul cinta. Masa ada orang histeris yang artis sampai pingsan? Ada loh orang dari cintanya itu, kita lihat di televisi kan, ada artis yang dia cintai cuma melambaikan tangan, jatuh pingsan. Masa kita kalah? Kita cinta, ngomongnya kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi cinta kita ini masih kalah dengan cintanya anak-anak ini terhadap artis. Padahal siapa artis itu dibanding Nabi Muhammad SAW? Kalau kita belum bisa seperti itu, berarti kita belum kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Makanya kita sunnah yang kita kerjakan 2 hari kita kerjakan, 3 hari bolos, tidak kita kerjakan. 4 hari kita menjalankan sunnah, 10 hari kita tinggalkan sunnah. Begitu terus. Kenapa? Karena kita lakukan belum didasari cinta. Nah, mudah-mudahan Allah menimbulkan rasa cinta di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad SAW, khususnya di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini ada yang mengatakan Sya'ban syahrul Muhammad SAW, dan di bulan Sya'ban ini Allah menurunkan ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di bulan Sya'ban ini, di bulan Sya'ban seperti ini, maksud saya, ayat itu turun, ayat tentang sholawat. Makanya di bulan Sya'ban para ulama itu banyak mengajak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, mahabbah ini penting. Setelah mahabbah, hamalan nafas ala tibaihim. Jiwanya ini akan membawa dia untuk mengikuti mereka. Wal amal bi a'malihim,
akan melakukan perbuatan seperti yang diperbuat oleh mereka, wa takhalluq bi akhlaqihim, dan akan menyandang sifat seperti sifat mereka. Karena cinta langsung terbawa, saya ingin jadi orang yang punya sifat seperti itu. Sifatnya apa? Sifat penolong, sifat belas kasih, sifat rahmat, sifat mendahulukan kepentingan orang lain. Dimulai dari kagum, cinta. Nah, wa bughul asqiya, di samping bisa mendatangkan cinta kepada orang-orang yang bahagia, as-su'ada, wa bughul asqiya, akan menimbulkan rasa benci kepada orang-orang yang celaka. Bencinya bukan kepada zatnya, tapi terhadap perbuatannya. Wa hamalan nafs ala ijtinabi a'malihim wa akhlaqihim, dan dirinya akan mendorong dia, membawa dia untuk menjauhi perbuatan dan tabiat orang-orang yang celaka tersebut. Ini buah dari orang yang sering mentafakuri perbuatan dan akhlak orang-orang yang dicintai Allah dan orang-orang yang musuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa in dhahabna natatabba majalil fikr kharajna an maqsudina minal ijaz. Kata beliau, kalau kita mau menelusuri macam-macam tafakur satu persatu, kata beliau, ini kan sudah disebutkan beberapa contoh tafakur ya, sudah kita bahas dalam beberapa kali pertemuan. Kita bisa pilih salah satu atau kita bisa jadwalkan. Hari ini tafakur tentang ini, besok tentang ini gitu ya. Tapi kata beliau, kalau kita mau menelusuri lebih dalam lagi tafakur ini satu persatu, kata beliau, kita akan keluar dari tujuan ditulisnya kitab ini. Tujuan ditulisnya kitab ini kan memberikan panduan yang ringkas. Kalau mau ditelusuri satu-satu nanti jadi tidak ringkas lagi, kata beliau. Nanti tidak selesai pembahasan tentang tafakur ini, kata beliau. Nah, ini menunjukkan ilmu beliau tentang tafakur yang belum disampaikan ini masih luas sekali. Ini baru yang disampaikan sedikit sekali ya. Tapi yang belum disampaikan masih banyak sekali. Nah, cuma yang disampaikan oleh beliau ini yang pokok-pokok, tafakur yang pokok-pokok ya. Wa fima asyarna ilaihi kifayah lil aqil, dan apa yang sudah kami sebutkan di atas itu cukup bagi mereka yang menggunakan akalnya. Cukup, kata beliau. Kalau kamu geluti apa yang sudah saya sampaikan di atas, itu cukup bagi kamu untuk menjadikan wirid tafakur ini di dalam hari-harimu dan menghasilkan sesuatu yang akan bermanfaat. Wa yambaghi an nastahdir inda kulli naw'in min at-tafakkur ma yunasibuhu min al-ayat wal akhbar wal athar. Dan hendaklah orang yang mau mentafakuri sesuatu, hendaklah dia mempersiapkan apapun jenis tafakur yang akan dia lakukan, ma yunasibuhu, dia menghadirkan ma yunasibuhu min al-ayat wal akhbar wal athar. Hendaklah dia menghadirkan ayat-ayat Al-Quran atau riwayat hadis Rasulullah SAW atau riwayat ucapan-ucapan sahabat atau para ulama yang sesuai dengan tafakur yang akan dia jalani. Seperti kata beliau, waqad asyarna ila dzalika inda kulli naw'in bi dzikri syai'in minal ayat al-munasibah lahu. Nah, seperti yang telah aku contohkan di atas, tafakur-tafakur yang aku sebut di atas itu, setiap aku sebutkan satu tafakur,
aku hadirkan ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan tafakur yang aku sebutkan di atas tadi. Nah, nanti bisa ditilik lagi tentang tafakur ini dan dilihat ayat-ayatnya. Wa iyyaka, dan berhati-hatilah kamu wa tafakkura fi dzatillah wa sifatihi min haits tatlub al-mahiyah wa ta'qil al-kayfiyah. Fadallama wala'a bidzalika ahadun illa wa hawa fi mahawit ta'til aw turat fi tawarrutat at-tashbih. Nah ini beliau mengatakan tafakur itu sangat baik sekali dan manfaatnya sangat besar sekali. Namun kata beliau, hati-hatilah kamu jangan pernah mentafakuri zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu duduk mentafakuri Allah Maha Besar. Kamu tafakuri Maha Besar seperti apa? Oh, hati-hati. Jangan pernah mentafakuri zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga wasifatihi, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa tidak? Lebih baik kita jauhi semua itu. Mengapa? Karena terjun dalam memikirkan hal-hal seperti itu memerlukan kemahiran yang luar biasa, kemampuan dan akal yang sangat luas sekali dan tidak semua orang memiliki kemampuan ini. Makanya beliau mengatakan biasanya setiap orang semakin dalam memikirkan sifat-sifat dan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dalam dia masuk ke medan itu, dia akan mendapati ta'til. Ta'til ini kegagalan dan akan menceburkan dia ke dalam situasi yang membingungkan dan meragukan. Nanti dirinya malah jadi penuh keraguan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita mentafakuri dan sifat-sifatnya. Contohnya qada dan qadar. Qada dan qadar. Kalau kita terus kita bahas qada dan qadar itu apa, bla 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 bla, oh kita bukan tambah yakin, tambah jauh dari Allah. Allah Maha Besar. Seperti sekarang ini kan pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Allah Maha Besar. Bisakah Allah menciptakan sesuatu? Allah Maha Besar. Allah Maha Kuasa. Bisa tak Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar darinya? Ini pertanyaan orang bodoh, memikirkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena itu cukup beriman saja, selesai. Dalam-dalam, makanya para salaf kita tidak suka kita mendalami akidah. Mempelajari akidah itu diwajibkan supaya kuat keyakinan kita. Tapi mendalami pelajaran akidah tidak dianjurkan. Karena akidah itu tempatnya keyakinan. Keyakinan itu akan kuat bukan dengan memperbanyak teori, tapi memperbanyak ibadah. Semakin banyak ibadah kita, keyakinan kita akan kuat. Nanti kita dapat pengetahuan tentang akidah itu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi kalau kita membahas akidah itu terlalu dalam sampai berbelit-belit, ditakutkan kita nanti malah tergelincir ke ilmu kalam namanya. Ilmu kalam itu ya jadi berfilsafat, kemudian bisa menyesatkan kita. Waqad
ruya marfu'an, telah diriwayatkan marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, tafakkaru fi ayatillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Tafakkurilah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesarannya, ciptaannya, wala tatafakkaru fi dzatillah. Jangan kamu mentafakuri zat Allah Subhanahu wa taala, fa innakum lan taqdiruhu haqqa qadrihi. Ya, kalian tidak akan pernah mampu menakar kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya, menakar sifat-sifatnya, menakar zatnya, tidak akan pernah mampu. Ada kata lan di situ. Jadi jangan pernah kalian masuk ke ranah tafakkur tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekarang ini banyak orang belajar hakikat tapi bukan lahannya akal, sehingga bisa menyesatkan dan terjadi kesesatan di mana-mana. Kalau sudah bahas hakikat itu seakan-akan dia orang paling alim di dunia, padahal itu membodohkan, ya, menjadikan dia lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu lahan amal. Keyakinan, saya ulangi lagi, lahan amal. Kita beramal lebih giat, lebih ikhlas, nanti keyakinan kita akan tambah, bukan dengan jalan teori. Nah, waktunya sudah habis, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nanti kita akan bahas lebih detail sedikit masalah larangan mentafakuri zat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawba تغسل بكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سود في المصطفى رسولي نحظى بكل سود في المصطفى رسولي نحظى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والثناء. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.